Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran kita kali ini yaitu matematika tentang kecepatan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kelancaran oleh Allah di dalam menuntut ilmu. Anak-anak, Bu Lutfi membuat rumus hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Ini saya buat segitiga seperti ini, yaitu jarak di atas, kemudian kecepatan di bawah sama waktu. Nah, ini tujuannya untuk mempermudah anak-anak. Jika ditanyakan jarak, maka jarak yang kita tutup, kalau di samping seperti ini kita kali. Jika ditanyakan jarak, sekali lagi jarak kita tutup, maka rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Jika ditanyakan kecepatan, maka kecepatan yang kita tutup, kalau atas sama bawah seperti ini berarti per atau dibagi. Berarti jarak dibagi waktu. Jika ditanyakan waktu yang kita tutup, maka caranya adalah jarak dibagi kecepatan. Kalau atas sama bawah ini dibagi, kalau samping dikali, ya. Langsung saja kita terapkan pada materi tentang kecepatan, jarak, dan waktu yang ada pada LKS halaman 29. Saya baca langsung pada aplikasinya atau pada penerapannya. Udin mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B yang berjarak 108 km atau kilometer. 108 ini langsung kita garis bawahi untuk memberikan kemudahan. Jika dia berangkat pukul 5 dan sampai di tempat tujuan pukul 6.30, berarti ini menunjukkan waktunya dari pukul 5 sampai pukul 6.30. Berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Udin? Maka caranya, waktu kita harus mencari waktu dulu. Sampai pukul 6.30, berangkat pukul 5, itu lamanya berapa jam? Maka caranya, saya tulis dulu ya. Karena soal cerita harus ada untuk mempermudah pengerjaannya, harus ada diketahui kemudian jawab. Diketahui dulu, diket gitu aja ya. Diketahui jarak. Tadi jaraknya berapa? 108 km. Kemudian waktu. Waktunya tadi berapa? Kalau berangkat pukul 5 sampai 6.30 berarti dikurangi ya. 6.30 menit dikurangi 5 jam. Dikurangi 5, pukul 5. Caranya 0,3 ya. Menit harus dikurangi menit. 30 dikurangi 0, 30. Kemudian 6 dikurangi 5, 1. Berarti 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit itu sama dengan berapa jam? Nah, 1 sudah sesuai dengan jam ke jam. Ini tinggal kita merubah 30 menit dijadikan jam. Maka caranya adalah 30 per 60, karena 1 jam adalah 60 menit. Baru disederhanakan ini, dibagi 30 dapat 1 ya, dibagi 30 dapat 2. Maka hasilnya adalah 1 jam ini kita tulis 1,5 jam. Atau kalau dijadikan pecahan biasa, 1 kali 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3/2 jam.
Kalau waktu sudah diketahui 3/2 jam, baru kita cari kecepatannya, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau jarak dibagi seperti ini tidak apa-apa, waktu. Jaraknya ketemu berapa? Jaraknya 108 dibagi waktu. Waktunya berapa? 3/2. Langsung 108. Masih ingat per 1 kan? Tanda bagi diubah menjadi kali. Ini dibalik menjadi 2/3. Baru kita mainkan silang ya. 108 dibagi 3. Di sini 108 dibagi 3. 10 bagi 3, 3. 3 kali 3, 9. Ini turun 8-nya. 10 dikurangi 9, 1. 18 dibagi 3 ada 6. 6 kali 3, 18. 18 kurangi 18, 0. Berarti ini kita coret diganti 36. Ini kita coret, 3-nya bagi 3 kan 1. 108 dibagi 3, 36. Setelah itu baru 36 kita kalikan 2 sama dengan 72 km per jam. Ya, seperti ini. Langsung ke soal nomor 2. Pak Andi melakukan perjalanan dari kota C ke kota D dengan mengendarai mobil. Jika mobil melaju dengan kecepatan, nah ini kecepatan kita garis bawahi. Kecepatannya 50 km per jam dan lama perjalanan berarti waktu ya 2 jam 12 menit. Berapa jarak kota C ke kota D? Oke, nomor 2. Langsung diketahui apa saja? Diket. 1. Kecepatan. Kecepatannya berapa tadi? Kecepatannya 50 km per jam. Tulis 50 km per jam. Kemudian waktu 2 jam 12 menit. Waktu 2 jam 12 menit. Nah, ini anak-anak yang harus kita jadikan, kita rubah menjadi jam. Caranya masih ingat? 12/60. Ya. 12 bagi 12 ada 1. Kemudian 60 bagi 12 ada 5. Ini bisa kita rubah menjadi 1/5. 2 jamnya kita, karena jam sama-sama jam, kita letakkan di sini. Berarti ada 2 jam 1/5. Atau 2 1/5 jam. Kalau waktu sudah diketahui, kemudian ditanyakan apa jarak. Bagaimana rumusnya jarak? Masih ingat ini? Jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Maka ini harus kita kali. Kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? 50. 50 dikali 2 1/5. Ada hubungannya dengan pecahan pada pembelajaran yang kemarin ya. 50/1. Kemudian ini pecahan campuran kita jadikan menjadi pecahan biasa. 2 kali 5 10 tambah 1 11/5. Masih ingat karena ini kali tetap kali, tidak kita ubah, tidak kita balik.
Ini caranya 5 dibagi 5 1, kemudian 50 dibagi 5 ada 10. Baru 10 kita kalikan 11 sama dengan 11 kemudian tambah 0 1. 11 kali 1 kan 11, tinggal nambah 0 1. Kilometer. Ini jaraknya untuk yang nomor 2 ya. Kemudian sekarang yang nomor 3. Ya, jarak Jakarta Bogor adalah 60 km. Kita garis bawahi. Raffi berangkat ke Bogor mengendarai sepeda motor pukul 8.45. Ini pukul 8.45 dengan kecepatan rata-rata 40 km. Ini bukan waktunya anak-anak. Ini belum ditanyakan waktu, bukan. Ini hanya menunjukkan berangkatnya saja, bukan lamanya, bukan waktu. Ya, bukan lamanya waktu. Nah, sekarang berapa lama waktu? Nah, ini berapa lama waktu tempuh yang dibutuhkan oleh Raffi untuk sampai ke Bogor. Jadi ini ditutup dulu. Ya, caranya adalah diketahui apa saja? Diketahui jarak dan kecepatan. Kita tulis dulu untuk yang nomor 3. Diketahui jarak, kemudian kecepatan. Jaraknya berapa tadi? Jaraknya 60 km. Kecepatannya berapa? Kecepatannya 40 km per jam. Ditanya jarak. Oh, ditanya waktu ya. Ditanya waktu, sorry. Maka caranya adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 60 dibagi 40. Coret 0, coret 0. 6 dibagi 4 ada 1, sisa 2/4. Atau kalau ini disederhanakan menjadi 1, 2 bagi 2 dapat 1, 4 bagi 2 dapat 2. Berarti ada 1,5 jam. Ini waktunya. Nah, kalau ini waktu ya, ini sudah jawaban dari A. Nah, pertanyaannya yang nomor 2, pada pukul berapa Raffi tiba di Bogor? Ada hubungannya dengan ini. Kalau berangkat pukul 8.45 dan lamanya perjalanan 1,5 jam, maka sampai pada pukul berapa? Oke, saya tulis. Yang B, berangkat pukul 8.45, kemudian perjalanannya 1,5 jam. Ini harus kita ubah menjadi menit. 1 jam tetap, 1/2 jam itu berapa menit? Maka caranya 1/2 dikali 60. 2 bagi 2 1, 60 bagi 2 dapat 30. 30 kali 1 sama dengan 30. 1 jamnya tetap 1. Yang 1/2 jam yang kita ubah menjadi 30 menit ya. Berarti kemudian kita tambah 1,30 ditambah ini mulai berangkat, ini lamanya 5 tambah 0 5, 7 ditambah 4 ditambah 3 7. Biarkan dulu, jangan dirubah dulu. 8 tambah 1 sama dengan 9. Baru karena ini melebihi dari 60, kita jadikan jam dengan cara dikurangi menit ya. Kurangi menit, 60, 5 dikurangi 0 5, 7 dikurangi 6 1, 60 menit baru kita tambahkan ke jam. Kita jadikan jam. 60 menit sama dengan 1 jam.
9 tambah 1 sama dengan 10. Begini anak-anak, terima kasih.